Salam sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita bisa bertemu kembali. Sahabat kabari, saya percaya dimanapun para sahabat berada, Tuhan senantiasa melindungi dan menyertai, bahkan Tuhan memberikan pertolongan demi pertolongan, jalan keluar yang terbaik dari setiap persoalan dan pergumulan hidup yang kita hadapi, serta berkat-berkat-Nya selalu ada bagi kita semuanya. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan kali ini tema kita adalah hati nurani yang murni. Saya akan bacakan dari Kisah Para Rasul 24 ayat 16. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Sahabat kabari, perlu kita memahami hidup dengan hati nurani yang murni ini bukan hanya di hadapan Allah, tetapi juga di hadapan manusia. Jadi hubungannya secara vertikal dan juga secara horizontal. Jadi yang harus dijaga adalah supaya tetap memelihara hati nurani yang murni. Karena antara kita dengan orang-orang yang percaya yang lain itu sama, yaitu sama-sama kita sedang menantikan pengharapan kita supaya digenapi oleh Tuhan. Dikatakan dalam ayat 15, aku menaruh pengharapan kepada Allah sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Jadi dengan kata lain di sini jelas dikatakan bahwa semua orang sedang menaruh pengharapan kepada Allah mengenai kekekalan nanti. Semua orang percaya bahwa nanti akan sama-sama dibangkitkan. Tetapi yang perlu untuk kita jaga sebelum tiba harinya nanti itu adalah memelihara hati nurani yang murni. Kenapa kita perlu memelihara hati nurani yang murni ini? Kita akan melihat ada 3 hal yang harus kita perhatikan bersama sehingga kita perlu memelihara hati nurani yang murni. Kalau kita tidak memelihara hati nurani yang murni, maka hati nurani kita itu nanti akan najis. Ini yang pertama, hati nurani menjadi najis. Dikatakan dalam Titus 1 ayat 15. Bagi yang murni, semua adalah murni. Namun bagi mereka yang najis dan tidak percaya, tidak ada satupun yang murni. Karena baik pikiran maupun hati nurani mereka adalah najis. Jadi di sini harus kita pahami bersama, kita perlu memelihara hati nurani yang murni itu, supaya hati nurani kita ini tidak menjadi najis. Sebab kalau sudah menjadi najis, nanti otomatis di dalam pikiran orang yang najis, segala sesuatu itu juga nanti hatinya najis. Jadi tidak ada lagi kemurnian di dalam dirinya, semuanya sudah najis. Jadi perlu kita menjaga supaya hati nurani kita itu murni. Yang kedua, kita perlu menjaga hati nurani yang murni itu supaya hati nurani kita tidak menjadi penyesat. Dikatakan dalam 1 Timotius 4 ayat 1-2. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan-setan. Oleh tipu daya, pendusta-pendusta hati nuraninya memakai cap mereka. Dan yang kedua, kita perlu memelihara hati nurani yang murni supaya kita tidak tersesatkan atau menjadi penyesat. Di sini perlu kita menjaga hati nurani kita supaya iman percaya kita kepada Tuhan tetap teguh dan kuat, tidak tergoyahkan oleh segala tawaran-tawaran, godaan-godaan, cobaan-cobaan, dan sehingga kita tidak tersesatkan, kita tidak jadi murtad, tetapi kita tetap mempertahankan iman percaya kita kepada Tuhan sampai kepada nanti kekekalan kita tetap berada bersama-sama dengan Tuhan di dalam surga yang mulia. Dan yang ketiga, kita perlu menjaga hati nurani yang murni itu adalah supaya hati nurani kita ini tidak menjadi jahat. Dikatakan dalam Ibrani 10 ayat 22, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Yang ketiga yang perlu kita perhatikan bersama, kita perlu memelihara hati nurani yang murni ini karena hati kita sudah dimurnikan oleh Tuhan dari yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Jadi tidak ada lagi kejahatan. Jadi perlu kita memelihara hati nurani yang murni supaya hati kita tidak jahat. Kenapa? Karena hati kita sudah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan bukan hanya itu saja, tubuh kita telah
dibasuh dengan air yang murni. Ini karya Tuhan dalam diri kita. Tuhan sudah menguduskan kita, Tuhan sudah menebus kita dari segala dosa-dosa kita, dan Tuhan juga sudah menebus kehidupan lama kita. Kita diberikan kehidupan yang baru, manusia yang baru, dan Tuhan menaruh rohnya di dalam diri kita supaya kita tetap hidup di dalam hati nurani yang murni. Dan dalam hati nurani yang murni itu ada Roh Kudus yang senantiasa yang akan menjadi pengingat, penasehat, dan juga penolong bagi kita semuanya supaya kita bisa tetap hidup dalam hati nurani yang murni. Sahabat Kabari, mari kita pelihara hidup kita supaya kita memiliki hati nurani yang murni sampai kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, supaya kita semuanya sama-sama diangkat dan bersama-sama dengan Tuhan di dalam surga yang mulia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu Tuhan buat kebenaran firman-Mu hari ini. Kami belajar untuk memelihara hati nurani yang murni. Kami rindu Tuhan, selama kami hidup di dunia ini, kami bisa memelihara hati nurani kami tak murni, supaya kehidupan kami terus mempermuliakan nama Tuhan, dan kami semakin kuat dan teguh iman percaya kami kepada-Mu Tuhan, tidak tergoyahkan oleh kesulitan-kesulitan yang sedang terjadi, oleh godaan-godaan yang ada, dan tawaran-tawaran yang membawa kami jauh daripada-Mu Tuhan. Tapi kami tetap setia kepada Tuhan, karena kami tahu Tuhan, Engkau sangat setia bagi kami dan Engkau sangat mengasihi kami semuanya. Kami rindu Tuhan, supaya Engkau memberikan kekuatan bagi kami, perlindungan dan berkat-Mu bagi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.